Kalau kita baca tulisan-tulisan Rasul Yohanes, rasanya tuh beda banget ya dari yang lain. Kenapa bisa begitu? Nah, di bahasan kali ini kita akan coba bedah teologinya dari sudut pandang yang paling istimewa, sudut pandang orang dalam. Coba deh bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau kita bisa dapat kesaksian langsung, bukan dari cerita orang, bukan hasil analisis bertahun-tahun kemudian, tapi laporan pandangan mata dari sahabat terdekat Yesus sendiri, langsung dari pusat kejadian. Nah, orang yang kita maksud itu, ya Rasul Yohanes. Dia ini bukan cuma pengikut biasa loh. Dia itu punya akses VIP. Bisa dibilang dapat kursi paling depan buat nonton langsung sejarah besar yang lagi ditulis. Gimana nggak? Dia sendiri, di dalam tulisannya menyebut dirinya dengan sebutan yang, wow, murid yang dikasihi Yesus. Ini bukan sombong ya, tapi ini nunjukin betapa dekat dan intimnya hubungan mereka. Dan kedekatan inilah yang nantinya membentuk semua cara pandangnya. Jadi, sedekat apa sih dia? Buktinya apa? Oke, kita lihat. Pertama, dia itu bagian dari inner circle-nya Yesus. Salah satu dari 3 murid yang lihat momen-momen paling pribadi, kayak transfigurasi. Terus waktu perjamuan terakhir, dia ada di sana. Posisinya paling dekat. Waktu di kayu salib, dia juga ada. Bahkan dipercaya buat jagain Maria, ibu Yesus. Sampai setelah Yesus naik ke surga pun, dia jadi pilar penting di gereja mula-mula. Jadi jelas ya, dia ini bukan penonton biasa. Nah, semua pengalaman eksklusif tadi itu yang ngasih dia perspektif yang super unik. Semacam kacamata atau lensa khusus yang dia pakai buat nulis beberapa kitab paling dalam di Alkitab. Total, ada 5 kitab yang dia wariskan buat kita. Ada Injil Yohanes, terus 3 surat yang kita kenal sebagai 1, 2, dan 3 Yohanes, dan yang paling bikin penasaran, kitab Wahyu. Masing-masing kitab ini kayak potongan puzzle, yang kalau kita satuin, bakal ngebentuk gambaran teologinya yang luar biasa. Oke, sekarang siap-siap. Ada satu angka yang mungkin bakal bikin kaget, 92%. Angka apa ini? Apa maksudnya? Artinya gini, 92% dari isi Injil Yohanes itu materi baru, nggak ada di Injil Matius, Markus, atau Lukas. Jadi, dia bukan sekedar ngulang cerita yang sama, dia sengaja ngasih kita sesuatu yang beda, sesuatu yang lebih dalam. Dia mau nunjukin makna teologis di balik semua peristiwa itu. Kalau kita coba pakai lensa Yohanes ini buat ngelihat dunia, kita bakal sadar ada satu tema utama yang muncul terus-menerus, yaitu dunia yang penuh kontras. Semuanya serba hitam putih, ada sebuah pemisahan yang sangat-sangat jelas. Oke, jadi apa sih yang dia lihat lewat lensa uniknya itu? Gambaran besar apa yang sebenarnya mau dia sampaikan ke kita semua? Menurut Yohanes, alam semesta kita ini pada dasarnya terkunci dalam sebuah konflik kosmik yang dahsyat. Ini bukan cuma pertarungan biasa antara baik lawan jahat ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah benturan antara dua realitas, dua kekuatan yang benar-benar berlawanan. Kontras yang pertama, dan ini yang paling dasar, adalah antara terang dan kegelapan. Terang itu ya Tuhan, kebenaran, wahyu. Sementara kegelapan itu melambangkan dunia yang berdosa, yang memusuhi dan menolak Tuhan. Buat Yohanes, simpel aja. Gak ada yang namanya area abu-abu. Kamu ada di sisi terang atau di sisi gelap. Lalu yang kedua, kontras antara hidup dan maut. Eits, tapi tunggu dulu. Hidup di sini bukan cuma soal napas dan detak jantung ya. Yohanes bicara soal hidup yang kekal. Sebuah kualitas hidup spiritual yang cuma bisa didapat lewat Yesus. Lawannya, ya maut, kematian rohani, alias keterpisahan total dari Tuhan. Nah, dua kontras tadi akhirnya membawa kita ke satu pilihan krusial antara percaya atau dunia. Percaya artinya kita memilih untuk berpihak pada terang dan hidup, sedangkan dunia, menurut istilah Yohanes, ini bukan buminya ya, tapi sistem yang udah dipengaruhi kejahatan dan otomatis menolak Yesus. Jadi, sekali lagi kita harus memilih, mau di tim yang mana? Di tengah semua pertarungan kosmik ini, terang lawan gelap, hidup lawan maut, ada satu tokoh sentral yang jadi penentu segalanya. Yap, seluruh teologi Yohanes itu intinya cuma satu, membahas siapa Yesus sebenarnya. Yohanes memulai Injilnya dengan gelar yang luar biasa dalam, Logos atau Sang Firman. Ini bukan sekedar gelar keren, ini adalah pernyataan tegas bahwa Yesus itu bukan cuma guru atau nabi yang baik, dia itu adalah Allah itu sendiri yang sudah ada dari awal mula, bahkan yang menciptakan segalanya. Dan dia menjadi manusia supaya kita bisa melihat seperti apa Allah itu. Dia juga sering banget pakai gelar anak Allah. Dan bagi Yohanes, ini bukan cuma panggilan sayang ya. Ini adalah sebuah klaim keilahian yang super radikal pada zaman itu. Artinya, Yesus punya kuasa,
kehormatan dan otoritas yang setara dengan Allah Bapa. Nah, ini nih yang bikin para pemuka agama marah besar sampai mau membunuhnya. Kenapa? Karena mereka paham betul apa maksud dari klaim itu. Satu lagi yang penting banget, Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Gelar ini langsung nyambung ke inti sejarah bangsa Israel di Perjanjian Lama. Ingat kan soal domba Paskah? Nah, sama seperti itu, kematian Yesus dipandang sebagai sebuah kurban pendamaian, kurban yang sempurna, untuk menghapus dosa seluruh dunia, sekali untuk selamanya. Oke, jadi dunianya penuh konflik dan Kristus adalah pahlawannya. Terus, gimana akhir ceritanya? Siapa yang menang? Nah, Yohanes nggak membiarin kita penasaran. Dia ngasih jawabannya di kitab terakhir yang dia tulis. Banyak orang takut sama kitab Wahyu, dikira isinya cuma soal bencana akhir zaman. Padahal, menurut Yohanes, inti dari Wahyu adalah kemenangan. Ini adalah babak final dari semua konflik yang kita bahas tadi. Dan di sini, Yohanes munjukin dengan gamblang, terang, hidup, dan Kristuslah yang akan menang. Titik. Gimana proses kemenangannya? Yohanes nggambarin babak finalnya dalam beberapa tahap. Pertama, ada masa penghakiman terakhir atas dunia, yang disebut masa kesusahan besar. Setelah itu, Kristus datang kembali dengan penuh kemenangan untuk mengalahkan semua musuhnya. Lalu ada penghakiman terakhir, di mana semua kekuatan kedelapan, game over, dikalahkan selamanya. Dan puncaknya, turunnya Yerusalem baru, sebuah dunia baru di mana nggak ada lagi konflik dan Allah tinggal selamanya bareng umatnya. Kemenangan yang absolut. Jadi begitulah dunia kalau dilihat dari lensa Yohanes. Semuanya hitam putih, terang lawan gelap, hidup lawan maut. Pilihannya jelas. Pertanyaan penutupnya buat kita renungkan adalah, di zaman sekarang yang katanya serba abu-abu dan penuh nuansa, masih relevan nggak sih melihat dunia dengan cara yang sekontras ini? Apa untungnya buat kita? Dan mungkin apa ruginya? Coba kita pikirkan sama-sama.